Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Kailasi Pramadani, Kai Syardianti Prameswari, Hana Aulia Salsabila, Diatenisa, dan Amanda Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu berupa susunan rangkaian dari pneumatik, baik itu dari single acting, double acting, otomatis, pneumatik, mechanically, terus elektrik. Untuk presentasi awalnya akan dimulai oleh Amanda Nabila. Kepada Amanda Nabila kami persilahkan. Oh ya, nama gue Amanda Nabila Putri. Di sini mau ngejelasin cara rangkaian dari silinder single acting. Di sini pertama gunain kompresor dulu. Terus ada air service sama pakai katup yang 3/2. Terus ada silinder single actingnya pakai yang jadi semuanya disambungin dulu alirannya dari kompresor ke air service. Air service bagian kanan ini masuk ke katup 1. Nah, habis itu yang 2-nya ini disambungin ke single acting. Sama dikasih sini udah dipakai spring. Ada di sini sama di push button manualnya dikasih bebas mau pilih apa aja. Sama di bagian 3-nya ini ditutup supaya alirannya nggak keluar. Pakai spring bisa bolak-balik. Kita coba ya. Jadi kalau nggak pakai spring, nggak bisa otomatis bolak-balik. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Amanda. Share screen-nya boleh dimatiin aja. Oh, ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana Aulia Salsabila. Kepada Hana kami persilahkan. Bukan share screen ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Aulia Salsabila dengan NIM 15264230014 akan menjelaskan tentang rangkaian pneumatik silinder double acting. Oke, yang pertama kita membutuhkan kompresor atau yang biasa disebut sumber udara bertekanan, yaitu kompresor
yang menyediakan udara sebagai tekanan utama sistem. Pokoknya ini tekanan utamanya lah ya. Nah, terus ada air service unit atau FRL. Nah, FRL unit yang terdiri dari filter, regulator, dan lubrikator. Filter ini berfungsi menyaring debu dan uap air. Regulator mengatur besar tekanan agar sesuai kebutuhan. Sedangkan lubrikator menekan pelumas agar komponen pneumatik bekerja lebih halus dan awet. Kita susun dulu ini. Terus selanjutnya ada hmm, 5/2 nih. Membuat kendali utama ini 5/2 pneumatik. Terus kita tutup. Nah, setelah udara dipersiapkan, aliran ini masuk ke komponen kendali utama, yaitu 5/2. Katup ini memiliki 5 port. 1, 2, 3, 4, 5. Katup ini 5 port, 1 port supply untuk udara masuk, 2 port menuju silinder, dan 2 port exhaust sebagai jalur pembuangan. Katup dikendalikan secara manual melalui tombol atau tuas di salah satu sisi. Nah, ini. Sementara sisi lainnya dilengkapi pegas, pengembali yang mengembalikan katup ke posisi normal ketika tombol dilepas. Katup 5/2 ini yang menentukan arah aliran udara, apakah menuju sisi depan atau sisi belakang silinder. Terus ada yang paling penting tuh ekuatornya nanti penting kita menjelaskan bagaimana silinder. Udara kemudian dialirkan melalui selang silinder ini memiliki 2 ruang kerja, ruang belakang yang mendorong batang silinder maju dan ruang depan yang menarik batang silinder. Karena udara bekerja pada 2 sisi, silinder ini memiliki daya dorong dan tarik yang seimbang, sehingga cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol gerakan yang presisi. Cara kerjanya Cara kerjanya dimulai dari kondisi normal, yaitu saat tombol katup belum ditekan. Pada posisi ini, pegas mengatur katup sehingga port supply mengalirkan udara menuju port yang terhubung ke sisi belakang silinder. Tekanan ini mendorong piston sehingga batang silinder bergerak maju. Silinder udara dari sisi depan silinder dibuang melalui port exhaust. Nah, ketika tombol ini ditekan nih, posisi katup berubah. Akibatnya udara masuk dan menekan piston dari depan sehingga batang silinder bergerak mundur. Pada saat yang sama, udara dari sisi belakang silinder dibuang melalui port exhaust lainnya. Begitu tombol dilepas, pegas pada katup mengembalikan posisi katup ke keadaan awal. Aliran udara kembali menuju sisi belakang silinder dan batang silinder bergerak maju lagi ke posisi semula. Siklus ini kemungkinan gerak maju mundur yang berulang hanya dengan mengubah posisi katup. Dan isi komponen-komponen tersebut, rangkaian ini mampu menghasilkan gerak 2 arah yang stabil dan mudah dioperasikan, sehingga karakteristik dari silinder double acting.
Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kaisya Ardianti Prameswari. Kepada Kaisya Ardianti Prameswari, kami persilakan. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan rangkaian single acting 2 yang dimana kita butuh kompresor. Nah, selanjutnya kita butuh air service dan 2 katup 3/2. Nah, yang terakhir kita butuh aquator. Nah, aquatornya nanti kita pilih yang single acting karena ini rangkaian yang ada single actingnya. Nah, selanjutnya ini kita bikin apa ya, kayak penghubung gitu. Nah, dari yang pertama itu tuh kita sambungin dulu yang dari aquatornya ke air service pertama. Terus jangan lupa juga yang dari kompresor itu kita sambungin ke air service. Nah, yang dari valve ini yang di titik 1 kita sambungin yang dimana nih terhubungin ini apa ya, sambunginnya tuh yang selang yang aquator ke air service kita sambungin ke sini. Nah, yang titik 1 lagi juga. Yang selanjutnya yang di titik 2 juga lakuin yang kayak hal yang sama, disambungin ke selang yang di sini. Nah, ini yang di tengah-tengah ini selangnya tuh kita hapus. Nah, di valve ini kita taruh di titik 3 ini kita tutup dulu supaya udara yang di luar itu nggak keluar. Kita tutup pakai terminator. Kita lakuin hal yang sama ke valve yang lagi. Dan di salah satu katup ini jangan lupa kita pasang manual push button manual sama spring. Nah, jadi penjelasannya itu tuh dari kompresor. Jadi kan kompresor itu tempat udara yang ada di sekitar kita kan, tempat titik udaranya gitu. Nah, habis dari kompresor ini tuh kita ke air service yang dimana air service itu sebagai penyaring udara supaya udara yang ada di sekitar itu tuh bersih gitu. Nah, dari kompresor ini itu akan menyalurkan lagi udara tersebut ke valve 3/2 ini yang di kanan ataupun yang kiri. Nah, di situ dari 2 valve ini dia tuh bakal menyalurkan udara lagi ke aquator. Nah, kita pasang push button, kita nyalain push buttonnya, kita nyalain rangkaian ini. Jadi kayak gini. Nah, fungsi spring ini nih supaya piston yang ada di aquator itu tuh balik lagi ke posisi awal. Jadi penjelasan itu aja untuk rangkaian single acting 2. Nah, yang kedua ini saya ingin menjelaskan rangkaian double acting 2 yang dimana yang pertama sama juga kita butuh kompresor, terus kita butuh air service, selanjutnya kita butuh 2 katup 3/2 dikit kan, dan 1 katup lagi katup 5/2. Dan yang terakhir kita butuh aquator lagi, tapi yang ini tuh aquator ini yang double acting. Nah, setelah itu kita sambungin dari titik 1 ke air service. Terus dari kompresor kita sambungin ke air service juga. Dan dari katup 3/2 yang titik 1 ini kita sambungin ke selang yang dari katup 5/2 ini. Terus lakuin hal juga yang sama yang di titik 1 sebelah kanan.
Setelah itu dari katup 3/2 ini yang di titik 2, yang 5/2 ini kita pasang pneumatik dulu. Kita pasang pneumatik. Nah, dari pneumatik kita sambungin ke titik 2. Panel sama juga yang satunya lagi. Titik 4 ini kita sambungin ke akuator. Dan titik 2 kita sambungin ke akuatornya juga. Nah, di titik 5 dan titik 1 yang ada di 5/2 itu jangan lupa kita tutup pakai termometer supaya udara di dalam itu nggak bocor keluar. Yang di katup 3/2 juga kita tutup yang di titik 3, yang kanan dan kiri. Dan di salah satu katup 3/2 itu jangan lupa kita taruh push button manual sama spring weighted. Yang di sebelahnya kanan kiri. Nah, jadi geraknya itu tuh kayak gini. Jadi dari kompresor ke air service jangan lupa disaring lagi kan dalam kayak gini. Nanti dari udara air service ini bakal lari ke bahkan mengalir lagi ke katup 3/2, dimana katup 3/2 ini bakal ke 5/2. Dan kenapa pakai pneumatik? Karena supaya udara yang ada 3/2 ini dia tuh supaya bisa menyalurkan udaranya lagi gitu ke akuator. Seperti itu rangkaian pneumatik double acting 2 ini. Jadi penjelasannya dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Isya. Untuk selanjutnya, penjelasan akan dilakukan oleh saya sendiri, relasi para Ramadhani. Ini saya akan menjelaskan rangkaian otomatis dari rangkaian pneumatik. Nah, untuk pertama, kita menggunakan kompresor. Selanjutnya kita menggunakan air service. Fungsi kompresor di sini itu sebagai titik awal udara masuk. Nah, habis itu nanti udara akan dialirkan ke air service. Nah, di air service ini nanti udaranya akan difilter karena di air service ini ada 3 proses pemfilteran. Nah, nanti di situ udaranya akan difilter, yaitu disaring dari debu, air dan sebagainya macamnya. Nah, di sini kita menggunakan 2 katup 3/2 dan juga 2 katup 5/2. Maaf, kita menggunakan 1 katup 5/2. Nah, setelah itu seperti biasa kita menggunakan akuator double acting. Setelah itu di katup 5/2 ini kita menggunakan pneumatik di sisi kiri dan kanannya. Selanjutnya untuk di katup 3/2 kita gunakan mekanikal. Dan spring return. Sama di sebelahnya juga kayak gitu. Sebentar, kebalik. Nah, setelah itu dari part 1 ini kita sambungin ke air service-nya. Nah, dari situ dari part 1 yang ini juga yang di 3/2 kita sambungin ke sini. Situ yang 2 ke pneumatiknya. Dari 4 ke akuator, 2 juga ke akuator.
Nah, untuk 5, 3, dan 3 lainnya itu diberikan terminator supaya alirannya itu nggak keluar, nggak bocor keluar. Nah, dari air surface jangan lupa disambungin ke akuatornya. Nah, di sini di bagian akuator, buka bagian aquating labels. Di sini kita bisa bikin labelsnya terserah kita aja namanya. Nah, untuk bagian gigannya itu 00. Kacamata gigannya sama N-nya itu 00. Nah, untuk bagian nomor 2-nya itu 100. Sebenarnya ini terserah aja, mau 100, mau 75, terserah. Nah, untuk jadi di bagian mekanikal yang di sebelah kiri itu diberikan label yang sama. Disesuaikan aja sama posisinya. Nah, di sini udah. Jadi kita putar dulu rangkaiannya. Nah, di sini rangkaiannya udah bergerak secara otomatis, nggak perlu dipencet-pencet lagi. Dan di sini udah secara mekanikal juga dan juga pneumatik. Nah, pneumatik di sini tuh gunanya itu untuk mengalirkan aliran dari katup 3/2 ke akuatornya. Karena kalau misalkan disambungin biasa itu nggak bisa. Terus di sini juga mekanikal ini fungsinya supaya bergerak otomatis. Secara otomatis dari akuatornya itu. Kan biasanya kalau kita pakai push button berarti kita harus pencet-pencet manual. Nah, sementara ini dia udah bergerak secara otomatis. Seperti itu. Jadi untuk selanjutnya yaitu rangkaian otomatis yang bergerak, itu ada A plusnya, terus B aminnya, terus B plusnya, terus B minusnya. Nah, A plus di sini terus akan saya jelaskan. A plus itu plus itu rangkaiannya bergerak maju, sedangkan minus itu rangkaiannya bergerak mundur gitu. Nah, teman-teman, di sini tuh untuk komponen-komponennya udah saya tambahkan. Di sini ada pertama yaitu seperti biasa ada kompresor, selanjutnya ada air surface. Selanjutnya di sini kita menggunakan 5 katup atau valve 3/2. Terus selanjutnya saya menggunakan 2 valve 5/2. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan 4 one way flow control valve. Nah, selanjutnya juga saya menggunakan 2 akuator double acting cylinder. Nah, di sini seperti biasa kita cuma nyambungin dari kompresor ke air surface. Nah, dari air surface ini udara akan difilter. Nah, di sini dari air surface-nya saya akan menyambungkan ke part 1 tapi di bagian sebelah kanan yang paling kanan. Selanjutnya yaitu saya akan menyambungkan dari satu yang katup 5/2 ini ke alirannya. Nah, sama semuanya juga kayak gitu, tinggal disambungin aja. Untuk dari katup 5/2 ke akuatornya ini karena kita menggunakan one way flow control valve, jadi kita sambunginnya dulu ke one way flow control valve-nya dulu. Nah, di sini kita udah sambungin dari valve-nya, jadi langsung ke akuatornya aja. Sama di sebelah kanannya juga kayak gitu. Sepertinya ini kurang rapi ya teman-teman, kayaknya saya akan menurunkan ini dulu ke bawah. Ini juga gituin ke bawah.
Udah. Habis itu di katup 5/2 seperti biasa kita akan menambahkan pneumatik di sisi kiri dan kanannya supaya aliran dari 3/2 itu dapat dialirkan. Seperti itu. Nah, ini di sisi kanan dan kiri akan saya tambahkan pneumatik. Setelah itu dari pneumatik ini kita sambungin aja langsung ke yang katup valve 3/2-nya. Seperti gitu juga di sebelah kanannya. Untuk di bagian 3/2 yang bagian atas ini di sisi kiri kanan itu kita bakalan bikin secara mekanikal. Jadi kita tambahin mekanikal di setiap valve-nya. Mekanikal dan spring return. Begitu teman-teman. Di sisi kiri dan kanan ya. Jadi kayak di kiri kita tambahin, di kanan juga kita tambahin. Semuanya kita gunain mekanikal karena nantinya supaya dia bisa bergerak secara otomatis. Dan juga pakai spring return supaya gerakannya bisa bolak-balik dua arah. Nah, sini udah. Selanjutnya seperti biasa untuk mekanikal itu kita bakalan berikan label. Nah, di sini saya akan berikan label. Untuk ininya itu 00 seperti biasa. Terus habis itu untuk ininya itu karena di sini kita akan gunakan A+ dan A-, jadi langsung aja teman-teman A1, A2. Nah, di sini kita gunakan 100 aja. Nah, sama sebelah sini juga. Tapi di sebelah sini beda label lagi. Kalau sama label itu dia nggak bisa. Terus di sini B2. Sama 100 juga. 100 lagi. Oke. Terus abis itu, nah di sini nalanya itu terbalik. Jadi yang B itu di sisi kiri, yang A itu di sisi kanan. Nah, untuk pertama tuh kita bikin di sini B1 di mekanikalnya. Nah, di sini juga kita bikin B2. Terus di sini juga kita bikin A1. Di sini tuh A2. Habis itu untuk di sini di bagian push buttonnya kita menggunakan push button manual, tapi yang ini supaya dia itu bisa bergerak. Nah, ini udah selesai teman-teman. Maka kita akan mencoba. Belum. Jadi tuh ini belum kita tutup. Nah, untuk di part-part yang masih kebuka kita tutup dulu. Kita tutup semuanya supaya gak ada yang keluar. Oh, ini juga salah teman-teman. Ini harusnya kita sambunginnya ke yang 1 bukan yang 5. Kita rapikan lagi. Nah, di sini kelihatan kan yang 5-nya belum, terus yang 3-nya juga belum. Jadi kita tutup dulu pakai terminator. Ini juga kita tutup. Semuanya akan kita tutup. Sebelumnya saya juga akan ingin memberikan labelnya di sini A+ supaya melihat ya. Di sini A+. Nah, oke. Terus di sini tuh bentar, maaf. Di sini amin.
Sini B plus, B plus, terus di sini itu B min. B min. Oke. Nah, di sini rangkaiannya udah selesai, teman-teman. Aja kita bakal memutar rangkaiannya. Nah, maaf rada nge-lag karena jaringannya bener-bener nge-lag banget. Tapi kurang lebih kayak gitu. Ini rangkaiannya udah bergerak sebenarnya, tapi emang nge-lag aja. Bener-bener nge-lag. Jadi ya teman-teman, kalau misalkan Apus itu bergerak maju sementara Amin itu bergerak mundur, B plus ini juga alirannya akan bergerak maju, sama seperti B min ini juga akan alirannya itu akan bergerak mundur. Jadi sehingga rangkaian pistonnya itu akan bergerak nantinya. Tapi di sini laptopnya nge-lag banget. Jadi mohon maaf teman-teman, tidak bisa secara maksimal untuk menayangkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diatenisa. Kepada Diatenisa, persilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pneumatik yang elektrikal. Di sini kita akan, sebelum kita membuat rangkaian, kita membuat sistem atau sumber listriknya dulu. Yang pertama di sini kita ambil di power supply. Sini ada 0 sama ada 24 volt. Selanjutnya kita pakai ini solenoid. Nih, valve solenoid. Kita pakai 2. Terus kita pakai relay switchesnya yang push button kita pakai 2. Yang manual ya ini teman-teman. Ya. Langsung aja kita sambungin dari nolnya ke sini. Terus ke sini juga. Salah. Maaf. Kita ke sini dulu. Nah, baru kita sambungin ini ke sini. Terus kita sambungin dari relaynya kita ke switches. Juga ke sini. Terus voltnya kita sambungin ke switchesnya atau ke push button. Dari sini dulu ke sini. Tarik. Tadi biar lurus. Sambungin dari sini ke sini. Dah. Terus selanjutnya kita bikin ininya dulu deh. Labelnya. Kita kasih di sini A1. Terus di sini kita kasih B1. Selanjutnya kita udah bikin sumber listriknya, kita bikin juga rangkaiannya. Seperti biasa yang pertama ada kompresor, terus air service. Terus kita pakai valve-nya yang valve solenoid. Ini. Kita pakai yang 5/2. Jadi kita pakai silinder double acting. Dah. Seperti biasa kita sambungin dari kompresor ke air service, terus dari air service ke valve-nya. Dari valve kita sambungin ke aquator. Nah, kita bikin di sini juga sama kayak ini A1. Kita bikin ini A1. Terus, oke, kita bikin di sini juga B1. Udah. Selanjutnya kita coba buat nyalain. Nah, kita nyalain kan karena ini kan pakai switches push button manual, jadi di sini A1, di sini B1. Kita pencet dulu di sini. Nah, B1-nya, A1-nya maaf. Nah, selanjutnya buat mundurnya kita pakai dia balik lagi.
Nah, jadi kenapa di sini 0, di sini 24? Karena 24 di sini sumber masuk energinya dipencet oleh push button, lalu di sini ada rangkaiannya atau ini sendiri, selanjutnya terbuang keluar menjadi 0 volt gitu teman-teman. Jadi ini A1, ini B1. Nah, terima kasih. Gitu aja penjelasan elektrikal dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Diatinisa untuk teman-teman. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.